sore. Jangan lupa yang ada prayer request boleh nulis di kolom komentar ya. Nanti kita membebas umatnya, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berkuasa segala raja, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Come on, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Oh, Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan pada Tuhan. Amin. Come on. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Hey, hey. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku,
Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berkumau. Hey, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, katakan, tak pergi dariku. Hey, hey, haleluya. Puji dan amin. Ini kita mau masuk ke firman. Sebelum kita masuk ke sharing hari ini, mari kita buka hati kita mau menyembah Dia lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku percaya pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Yesus. Aku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa
selalu Engkau tetap memilihku, bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan, berkasih setiamu. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari semuanya kita sembah Dia. Mari sembah Dia. Jesus, we worship you, Lord. Yours, I am yours. I am yours, Lord. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu bagi kami. Tuhan buat kesempatan kami boleh memuji menyembah-Mu di tempat ini, dari rumah kami masing-masing. Kami berterima kasih buat kesempatan ini, kami berterima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau mendengarkan sharing dan bagian firman-Mu, biar apa yang dikeluarkan dari mulut kita pembicara hari ini bisa menjadi rema buat kami, bisa memberkati kami, dan boleh sesuai dengan isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Amin. Haleluya. Oke, selamat sore teman-teman. Selamat sore yang ada di sana masih duduk, masih tiduran. Mungkin
ada yang ketiduran malahan. Jangan sampai ya sih. Jadi hari ini kita mau sharingnya kayak mode-mode talk show. Ini bersama dengan Bapak JD, Bapak JP di sini. Halo Ko, selamat sore. Sore. Jadi hari ini kita mau membicarakan satu topik kok. Mau membicarakan satu topik tentang seperti minggu-minggu lalu tentang smart. Nah, hari ini kita bakal membicarakan tentang yang R. Benar. Pas masalah aku bisa ngomong R itu aku bingung aku. Yaitu being realistic tentang mimpi-mimpi kita ke depan kok. Nah, ini mulai dari kokonya dua aja, jadi aku biar jadi moderator, kokonya jadi narasumber gitu ya kok. Santai-santai aja guys. Jadi hari ini kita mau santai-santai aja, jadi biar nggak tegang-tegang banget gitu ya. Jadinya realistik ya. Realistik, ya, realistik gitu. Coba mulai dari kokonya dulu ya. Jadi buat Ko JP sekarang ini, pokoknya sudah ada target belum kok? Nanti yang paling dekat kan mau nikahnya kapan? Kadang-kadang pertanyaannya gitu. Pokoknya ada target untuk misalnya, bentar ya guys, bentar. Ada target enggak kok? Jadi misalnya pokoknya kan mau ke depan untuk apa hubungan, pelayanan, kerjaan itu punya target-target ke depan, bisa cerita-cerita sama kita enggak kok? Gitu. Ya kalau dari yang kita sudah belajar dari kemarin itu kan smart itu kan, kalau yang hari ini kita belajar R itu realistik. Realistik itu ya intinya kita kalau bikin target, kalau bisa ya harus realistis. Itu tuh bisa di achieve apa enggak sih? Iya, maksudku aku tanya sama Kokone yang tentang realistik, yang maksudnya target di Kokone. Targetku. Maksudnya gitu sih. Jadi biar gue masuk ke Firman kita santai-santai tuh ya gitu ya. Itu silakan kok. Pokoknya punya target ke depan sudah disiapkan apa enggak kok? Apa ya? BTW ini guys, ini enggak direncanakan ya, tiba-tiba jalan gitu. Jadi kok JP juga bingung juga. Tapi enggak apa-apa. Ini biar mendapatkan reaksi yang paling natural gitu ya. Silakan kok. Jadi pokoknya punya target itu settingannya gimana kok? Jadi kan bisa nanti dapat dari sisinya kokonya, dapat dari sisiku juga gitu. Ya apa ya? Target dari apa dulu nih? Dari misalnya target pertama wis pelayanan. Target pelayanan ya, kalau pelayanan sih aku realistisnya itu lebih ke apa ya? Kalau pelayanan itu biasanya kan kita dijadwal sama tim yang menjadwal, sama tim musik itu, tim praise and worship, kita dikasih kalian bisa tanggal berapa aja, ya itu harus disesuaikan sama kemampuan kita harus realistis. Misalnya aku sebulan ini mungkin ada waktu buat melayani Tuhan dari 4 minggu, misalnya 2 minggu aku buat keluarga sama relationship misalnya. Nah yang misalnya 2 minggu lagi bisa buat melayani Tuhan kayak gitu. Jadi ini pertama pelayanan ya, jadi harus benar-benar disesuaikan sama kemampuan kita sendiri dulu. Jadi enggak kita kayak melulu aku maunya yang itu, mau yang itu, tapi kita harus lihat dulu kita tuh kayak gimana dulu. Berarti gitu ya, berarti ya. Yeah. Jadi waktu kita dan lain-lain. Sekarang lebih berat lagi sitik kok. Lebih berat pekerjaan apa lebih berat hubungan kok? Waduh, ini pacarnya nonton ini berat ini. Pekerjaan sih. Pekerjaan dulu aja. Ya, lalu. Targetnya kokonya untuk realistisnya gimana? Jarak dekat, jarak jauh gitu. Targetnya ya lebih ke apa yang bisa dilakuin dalam misalnya tahun ini ya, misalnya kita mau achieve apa di akhir tahun itu harus dibedah lagi, misalnya nanti tengah tahun ada apa lagi, terus dari tengah tahun itu bisa dibagi lagi per bulan, ya per bulan itu kita bisa achieve apa gitu. Jadi di planning gitu ya. Nah, jadi realistisnya aku lebih ke gitu sih, misalnya target akhirnya apa, terus biar lebih realistis lagi tak bagi lagi jadi lebih bisa di-achieve dengan jelas itu loh. Oh jadi kayak misalnya kita kan membuat planning, jadi biar kita misalnya pokoknya kan mungkin targetnya untuk pekerjaan aku mau jadi orang kaya, misalnya mau punya rumah yang harganya puluhan M dan kawan-kawan,
Tapi kokonya sebelum mencapai itu berarti kokonya planning dulu dari sebulan, seminggu, sehari kokonya mau ngapain aja gitu berarti aku. Ya diperkecil dari misalnya itu kan misalnya 10 tahun ke depan misalnya jadi 5 tahun, jadi setahun gitu bisa. Jadi yang pertama tadi menurut kemampuan, yang kedua planning. Jadi kalau punya target berarti harus memplanning dulu supaya itu bisa jalan dulu di masa sekarang ini. Ya setelah itu dari untuk hubungan kok. Nah ini kokonya kan pasti punya planning, nggak mungkin pacaran terus, pasti mau nikah. Nah ini bisa dibeberkan kapan nikahnya kok? Belum bisa, belum bisa. Maksudnya planningnya kayak kapan kok? Maksudnya planningnya mau diplanningin gimana gitu, realistisnya? Realistisnya. Kan sebelum kita mau nikah berarti kan harus Benar, harus dipersiapkan gitu kan. benar. Nah itu kokonya silakan cerita kok. Kokonya lagi ngapain kok? Ngapain ya? Maksudnya kayak misalnya kokonya kan mau nikah, berarti kokonya kan masih mau mempersiapkan dana nikah, Hmm. dana nanti setelah nikah. Nah, itu kan harus nyiapin rumah, Hmm. mobil, popok bayi. Udah kok, udah. Nanti mah kokonya tertekan nanti jangan. Maksudnya, udah masuk udah. Kokonya sekarang ini masih mempersiapkan apa berarti untuk masuk ke jenjang itu? Di persiapan ke itu sih model lagi. Jadi ini hubungannya sama pekerjaan lagi. Sama pekerjaan lagi berarti. Nabung, nabung. Menabung. Nah, jadi yang aku bisa simpulin dari OJP ngomong gini kan berarti yang pertama itu butuh kemampuan. Dalam arti kita tahu kemampuan kita dulu, kita tahu diri kita dulu, dan kita membuat planning kayak tadi kau yang ngomong. Setelah itu mempersiapkan. Nah, jadi sekarang aku mau sharing tentang salah satu yang aku gimana ya? Pengalamanku, kesaksianku tentang being realistic untuk masa depanku ini. Jujur aku orangnya agak ambisius. Jadi kalau misalnya aku diomongi kamu nanti mau jadi apa nanti ke depannya. Nah, aku jawab, aku mau masuk orang terkaya nomor 10 besar di Indonesia. Nah, itu kan kayak muluk banget kayak wah gede banget. Masih jauh banget gitu ya. Nah, tapi pas aku mau mencapai sana, itu kadang-kadang banyak banget prosesnya. Nah, itu prosesnya aku mau kasih tahu ke kalian kira-kira hari ini itu yang aku alami selama ini. Aku juga masih umur 20, 19, jadi ini mungkin nanti ke depan aku ada update dari pengalaman ini, tapi kira-kira yang aku sudah alami ya. Jadi aku mau sharing dulu tentang being realistic untuk masa depan, yaitu khususnya dari sharingku ini, dimana kadang-kadang itu aku tuh memaksakan. Jadi kalau misalnya Tuhan ngasih aku segini ya, nah aku itu memaksakan untuk aku supaya bisa mendapat lebih. Dalam arti, aku punya salah satu pengalaman. Jadi ceritanya aku dikasih sama Tuhan tuh toko, dikasih sama Tuhan tuh berkat buat aku bisa menghasilkan uang pas aku masih muda, masih SMA masih muda lah ya. Nah tapi beberapa kali itu Tuhan negur aku dalam cara pas itu aku mau kaya, tujuanku supaya aku bisa kaya biar dapat uang lebih banyak. Nah yang aku lakuin adalah dengan uang yang aku sudah dapat dari aku dikasih sama Tuhan, aku mencari cara untuk jadi kaya dan tambah kaya lagi. Di saat-saat dimana seharusnya Tuhan nyuruh aku untuk menabung dan mempersiapkan dan melihat kemampuanku juga, tapi aku memaksa itu untuk terjadi. Alhasil beberapa kali pas aku SMA, salah satunya aku kena 15 juta. Ya kita ngomong nominal lah biar di sini kan masih muda-muda jadi bisa kerasa banget bebanku gimana ya. 15 juta aku buat Pasko, pas itu di Tritunggal kan depan ada Pasko dah. Nah itu gagal karena aku memaksakan. Aku mikir ini bisa nih, bisa nih, bisa. Jalan, gagal, hilang uang gitu. Setelah itu kedua aku pernah juga kemarin kena dibuka apa namanya buka brand baru BLVK, tahu toh BLVK brandku sendiri buat jualan tas. Nah aku mau gas, ini pasti rencana Tuhan, ini pasti rencana Tuhan, aku bisa jalan, hilang 60 juta dah itu dah. Habis itu kemarin lagi aku kena saham, stres, masuk ke KB jedek, wah tiba-tiba turun, pusing aku, kena lagi berapa belas juta gitu. Nah kadang-kadang itu aku bingung sama Tuhan. Ya harusnya aku enggak bingung sama Tuhan sih. Udah bingung sama Tuhan. Harusnya Tuhan yang bingung sama Tuhan kamu. yang bingung sama aku. No, pikirannya gini loh. Tuhan sudah ngasih sama aku berkat berlimpah-limpah pas aku masih muda, sudah ngasih aku jalan. Tapi aku mau berusaha untuk melebihi jalanku dalam arti harusnya jalanku kayak gini, tapi aku mau nyari jalan pintas.
Nah, tapi kadang-kadang jalan pintas itu tidak sesuai sama rencana Tuhan itu. Nah, hari ini yang kita kan mau bicara tentang realistis ya. Nah, kadang-kadang itu karena aku memang orang keras kepala juga, Tuhan ngasih aku pelajaran dengan cara seperti itu. Jadi aku dapat kena hantaman, tapi aku dapat sesuatu dari sana. Nah, ini beberapa kali aku sudah kena itu dan aku mendapatkan sesuatu dari pengalaman yang benar-benar sakit itu. Salah satunya adalah kita harus bergantung sama Tuhan dan kita menyerahkan semua besar atau kecil yang kita mau lakukan kepada Tuhan. Jadi keputusan-keputusan itu harus kembali lagi kepada Tuhan dan harus mempercayakan itu kepada Tuhan itu. Nah, aku ada satu salah satu tokoh Alkitab yang aku benar-benar seneng dan ini menurutku cocok juga untuk kasus ini yaitu being realistic. Di mana tokoh ini sebenarnya nggak punya rencana ke depannya dan dia juga being realistic, dia nggak bisa apa-apa juga karena keadaannya juga. Tapi Tuhan ngangkat dia sebegitu rupanya karena dia percaya sama rencana Tuhan. Bukan berarti kalau misalnya kita percaya sama Tuhan kita tidak mengusahakan apa-apa. Nah, ini dari tokoh salah satu pasti semua tahu lah ya, Yusuf. Nah, Yusuf itu salah satu tokoh yang ada di Perjanjian Lama yang banyak banget pasti pas masih sekolah minggu itu banyak dengar kan. Nah, beberapa bulan ini itu aku punya komsel di universitas. Mereka lagi bahas tentang Yusuf ini, di mana aku cerita dulu ya. Yusuf itu adalah tokoh di mana dia dicintai sama papahnya dia. Tapi saudara-saudaranya itu nggak suka sama dia, akhirnya dijual. Setelah dijual, dia dijual lagi ke Potifar. Jadi dijual ke pedagang, baru dijual lagi ke Potifar. Nah, habis di Potifar, dia ngakuin hal yang baik, dia malah difitnah sama istrinya Potifar, habis itu kena penjara. Nah, ini aku mau kasih kira-kira yang aku pelajari. Kita nggak ngambil sisi dari di mana dia itu dijual dan dia malah terpuruk dan lain-lain. Nah, kita dapat sisi dari satu Yusuf di mana dia melakukan sesuatu hal yang menurutku dibutuhkan banget buat anak-anak muda pas zaman gini. Yaitu yang sudah Tuhan kasih ke kita saat ini, kita harus kerjain semuanya itu dengan sebaik-baiknya. Karena Tuhan yang tahu kemampuan kita dan being realistic aja, ya semua yang kita lakuin ini itu kan dari Tuhan juga. Jadi semua yang kita harus lakuin ya kita harus lakuin dengan segenap hati kita. Misalnya Yusuf. Yusuf dijual. Jadi budak yang baik tidak memberontak. Berarti dijual ke Potifar. Nah, pas di Potifar itu dia melakukan segala segala tugas yang dia dapat dari Potifar dengan segenap hati dia. Dia ngakuin itu enggak setengah-setengah, tapi dia ngakuin itu dengan pol-pole gitu loh. Sampai dari budak biasa, dia sampai dijadiin orang nomor 2 di rumah Potifar tersebut. Jadi bawahi Potifar langsung, itu Yusuf. Nah, dari sini kita bisa lihat dari Yusuf kalau Yusuf itu pas dikasih sama Tuhan sesuatu, dia tidak berusaha untuk mencari yang lain atau dia kayak mikir ini caranya kayak gini. Tapi dia melakukan tugas yang dikasih ke dia dengan segenap hati dulu dan dilihat dari story-nya dia dari yang dia lakuin, setelah dia ngakuin dengan segenap hati, dia jadi budak yang baik dan lain-lain, akhirnya dia dipromot, dia naik pangkat sampai dia itu jadi orang nomor 2 di rumahnya Potifar. Nah, enggak sampai situ aja, pas dia sudah jadi orang nomor 2 di Potifar, dia kena masalah lagi, yaitu dia jadi kan dia kan nomor 2 di Potifar kan, pasti juga banyak yang suka sama dia juga karena kan itu dia sudah jadi pangkatnya tinggi. Nah, ada istrinya Potifar datangi. Dan jangan pikir istrinya Potifar itu sudah tua, jelek dan lain-lain. Ini istri orang yang kaya, pikirin aja orang kaya, nomor 2 semesir juga, nomor berapa semesir. Dan itu pasti ceweknya cantik banget. Cantik banget mungkin bintang model Indonesia lah. Siapa tahu sekarang pokoknya gitulah. Pokoknya cantik banget. Nah, Yusuf dikasih godaan kayak gitu. Buat manusia biasanya kalau misalnya tidak punya prinsip yang teguh, pasti jatuh dan dia pasti mau aja digodani sama cewek yang cantik banget itu. Tapi Yusuf itu tetap berpegang teguh sama prinsipnya dia. Jadi dia mengusahakan segalanya dengan segenap hati dan dia menjaga prinsip yang dia sudah dikasih sama Tuhan itu. Kalau mimpinya dia bakal memerintah dan lain-lain itu. Nah, dia menjaga prinsip yang dikasih sama Tuhan itu. Nah, dia menolak
Potifar, istrinya Potifar akhirnya difitnah, masuk ke penjara, dan di penjara dia enggak jadi orang yang kayak boh-bohan gitu loh. Wah, aku udah ngaku ini, udah ngaku ini, udah ngaku ini nih, kok malah masuk penjara. Di penjara dia enggak jadi orang yang kayak em, apa ya, pemberontak dan lain-lain. Dia malah dipercayai juga sama kepala penjaganya juga itu. Sampai pada waktunya Tuhan ngeliat dia dan ngeliat dia itu masih kayak strong dan berpegang pada prinsip dia. Pas Potifar itu butuh Potifar, pas Firaun itu butuh seseorang untuk menerjemahkan mimpi dia, ada seseorang yang dia bantu pas di penjara. Dibantu, setelah itu orang itu nggak lupa. Dia manggil Yusuf untuk menerjemahkan mimpi mimpi Firaun, Potifar terus gitu. Mimpi Firaun. Nah, setelah menerjemahkan, dia itu ngasih tahu sama Firaun kira-kira apa yang dimaksudkan di mimpi itu. Nah, setelah dimaksudkan, nggak cuman itu, pas Firaun ngasih tugas ke dia untuk melakukan segala sesuatu yang dia sudah planning, di mana dia ngomong kalau ini harusnya itu ada planning di mana 7 tahun ke masa kelimpahan dan 7 tahun masa kekurangan, harusnya gini. Dia dikasih tugas sama Firaun, dia juga ngakuin itu dengan segenap hati. Dan itu Tuhan ngeliat banget hatinya dia. Sampai dia diberkati, sampai dia juga jadi orang nomor 2 di Mesir. Jadi dari awal dia jadi orang nomor 2 di rumahnya, dia dijual, tepuk, akhirnya jadi orang nomor 2 di rumahnya Potifar, turun lagi jadi nomor 2 di Mesir. Jadi yang kita bisa lihat di sini tuh dia diproses sedemikian rupanya, tapi apapun yang terjadi dia tetap berpegang teguh sama prinsip dia, dan dia tetap melakukan segala sesuatu yang sudah dipercayakan sama dia dengan segenap hati. Dia enggak planning dia mau masuk penjara. Masuk dia kayak, bro, aku tahun depan mau masuk penjara, kamu ikut enggak? Kan enggak loh. Dia enggak tahu apa yang bakal terjadi ke depannya. Yang dia tahu, dia melakukan segenap sesuatu yang dia dikasih sama Tuhan itu dengan segenap hati. Nah, ini mungkin yang kadang-kadang dalam topik realistik ini yang aku benar-benar dapat di mana di pengalamanku sendiri juga. Dengan pengalamanku, aku ngeliat ke belakang, harusnya aku ngakuin ini, harusnya aku ngakuin ini. Tapi intinya adalah, kalau misalnya aku nggak usah kayak mikir aku mau kaya dan lain-lain, aku tetap aja setia sama yang Tuhan sudah kasih sama aku. Harusnya aku nggak segini, harusnya aku di sana gitu loh. Jadi yang aku belajar itu ya, ikuti aja rencana Tuhan, lakuin dengan apa yang segenap hati yang sudah Tuhan kasih ke kita. Dan pasti kalau misalnya kita sudah siap, ya Tuhan bakal kasih lebih dan lebih lagi. Misalnya kok, pokoknya kan pernah SMA ya kok. Nah, pokoknya pas SMA itu rajin enggak kok? Lumayan. Bagus, aku enggak rajin pas SMA. Nah, ya misalnya lumayan gitu. Nah, pas pokoknya ngejain sesuatu, pokoknya ngasih itu dengan segenap hati enggak kok? Atau bobohan? Hati. Nah, dengan segenap hati. Alhasil, pokoknya naik kelas. Bener loh. Kalau misalnya dia bobohan ya enggak naik kelas. Misalnya pokoknya nih, kelas 9, masih UN. Nah, nilai pokoknya mau bagus apa mau jelek? Bagus. Caranya bagus gimana kok? Persiapan, belajar, tryout. Nah, itu persiapan, belajar, tryout, dan belajar kegigihan supaya dia bisa lulus. Nah, setelah lulus, pokoknya dari kelas 9 naik kelas berapa kok? Nah, kelas 10. Dari simpel ini bisa diomongi. Kalau misalnya kita melakukan segenap hati yang kita sudah dikasih, misalnya pas kelas 9, kita gaspol dan kita ngakuin segenap hati, minimal pasti lulus gitu loh. Bakal naik tingkat. Nah, sama dengan hidup, kalau misalnya kita ngakuin itu dengan segenap hati, apapun yang pekerjaan kita, ya kita bakal naik tingkat juga. Dan gak tahu Tuhan membawa kemana. Yang penting kita percaya aja sama Tuhan, dan setia sama rencana Tuhan itu. Berpegang prinsip sama Tuhan. Nah, itu sih yang kira-kira aku mau sharingin. Sekarang Kokone mau sharing apa kok? Udah, Kokone ada personal sharing kok. Yuk. Begitu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang tadi ada di di topik hari ini. Yang pertama adalah bingung menyusun target. Kedua, proyek gagal terus.
Ketiga, kepingin sesuatu tapi tidak berani melangkah. Dan yang keempat, cuman bisa mimpi terus. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang gak cuman pas kita SMA bakal kita dapat, tapi pertanyaan-pertanyaan ini bakal sampai kita tua. Dalam arti sekarang SMA, aku mau ngapain dan lain-lain, targetku gimana. Nanti pas sudah tua pun kita kerja, ini kita gimana, kak gimana, ini pasti pertanyaan mendasar. Dan being realistic adalah dimana sekarang itu kita punya sumber daya apa, kita ya lakuin itu dengan segenap hati kita. Sekarang kita punya sumber daya, misalnya kita ada keluarga, kita ada teman-teman gereja, kita ada firman Tuhan, kita ada Tuhan. Ya kita mulai lihat aja dari sisi-sisi situ. Nggak usah lihat dari sisi-sisi lain. Kamu nggak usah lihat orang lain di mana orang lain itu sukses dan lain-lain, tapi kamu lihat dulu dari dalam diri kamu sendiri. Kamu punya keluarga, kamu punya teman-teman, kamu punya Tuhan. Ya kamu coba berdoa sama Tuhan bisa. Minta bantuan sama keluarga bisa. Tanya-tanya sama teman bisa. Nah itu kita realistik aja. Kita gunain semua yang Tuhan sudah kasih ke kita sekarang ini supaya kita bisa nanti ke depannya baik dengan cara kita menggunakan bisa-bisanya sumber daya yang sudah Tuhan kasih ke kita. Nah itu sih yang kira-kira aku mau sharing hari ini sih. Nah semoga dari sharingku yang singkat ini sudah jam berapa? Wah enggak singkat banget sih. Ya singkat sih 20 menitan ya. Semoga kita bisa ya sama-sama aku juga belajar supaya kita bisa bersyukur sama yang kita sudah punya dan kita ngakuin segenap hati kita dengan apa yang kita sudah dapat ini. Nah itu kira-kira yang aku mau sampaikan. Nah sebelum kita selesai kita nyembah Tuhan sekali lagi aku. Nah kita mau nyanyiin lagu Satu Hatiku Percaya ya. Ya karena kita jujur di masa-masa kayak gini semua yang kita lakuin nggak bisa berhasil cuman sama Tuhan tok kita bisa berhasil. Makanya kita harus mempercayakan semuanya pada Tuhan. Masa depan kita, masa sekarang kita, dan masa lalu kita itu semuanya di tangan Tuhan. Mari kita semuanya nyembah Tuhan sama-sama ya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, tak kau pengharapanmu hanya hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya,
Mari kita ambil waktu sejenak. Kita bisa berdiam dulu, kita melihat ke belakang dan kita melihat ke masa depan kita. Percayakan semuanya sama Tuhan. Percayakan semuanya sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau Tuhan untuk mempercayakan Tuhan segenap masa depan kami, semua yang kami lakukan sekarang Tuhan, dan semua masa lalu kami Tuhan. Kami percaya semuanya ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu, Engkau yang akan memberkati hidup kami Tuhan. Engkau yang akan mengaturkan jalan yang terbaik untuk hidup kami Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk mempercayakan semua rencana kami dalam tangan-Mu. Dan kami mau melakukan segenap yang kami sudah dapat hari ini Tuhan, dengan segenap hati kami Tuhan, dengan semua kemampuan yang kami bisa Tuhan. Biar Engkau yang mengatur masa depan kami Tuhan. Masa depan kami tangan-Mu Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan semua teman-teman kami yang hari ini menonton live Tuhan, dan mungkin juga beberapa orang yang tidak nonton live Tuhan. Engkau yang sertai semua hidup dari semua teman kami Tuhan, kami semua tempat ini juga Tuhan. Engkau yang sertai supaya semuanya sesuai dengan rencana-Mu Tuhan, semua seturut dengan gambaran awal-Mu Tuhan. Engkau tahu isi hati kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan, dengan-Mu kami bisa melakukan segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas hari ini. Kami percaya kuasa-Mu ajaib akan hidup kami Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Nggak pas musiknya. Oke, ada yang mau didoain sama Bapak JP di sini? Bentar lagi jadi bapak mau nikah bentar lagi. Gak ada yang mau didoain? Ko Ivan mungkin mau didoain kok. Ini Ko Ivan ada tuh? Gak tahu. Gak ada. Ko Tristan mau? Oh, Ko Tristan silakan kau mau join apa kau? Gak dijawab. Gak ada. Ya sudah. Silakan Ko JP bisa menutup dalam doa kau. Ada pengumuman? Hari Jumat besok tanggal 2 apa? Sorry. Jam 2 April ada ibadah Good Friday jam 8 di Gereja Pusat. Jam 8 pagi ya, Jumat Agung. Sudah. Terima kasih. Sudah? Udah semua? Try out? Kemarin teman sepupuku ujian praktek bukan? Oh, berarti sudah. Ya udah. Thank you for watching guys live kali ini. Oh, doa penutup, sorry. Pokoknya dulu silakan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami boleh berkumpul di live Instagram kali ini Tuhan, di ibadah suplemen Healthy News. Terima kasih buat kesempatan kami boleh memuji, menyembah nama-Mu, kami boleh mendengar sharing dari Vanual Tuhan, biar tiap apa yang sudah
share oleh Vanuel bisa menjadi dampak buat setiap kami yang mendengarkan dan kami bisa menjadi orang-orang yang bisa menentukan target secara realistik. Tuhan bisa eh, memaksimalkan apa yang ada pada diri kami, bisa menentukan target sesuai kemampuan kami dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami sore hari ini, dan kami percaya dimanapun kami berada dan kapanpun kami akan mengikuti live IG ini, Engkau akan hadir ya Tuhan ke dalam setiap hati kami. Engkau sendiri yang akan menjamah setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. So, thank you for watching guys. Buat live kali ini, jangan lupa untuk join live minggu depan ya, Go. Karena minggu depan enggak ada live ya? Ada. live. Minggu depan ada live dan jangan lupa untuk join karena pasti juga bakal menarik sekali. Benar sekali, Go? Benar. Oke, siap. Mau sesi 2, Go, silakan. 5 4 3 2 1. Close the door. Thank you. Sampai jumpa minggu depan, guys. Dadah. Bisa selesai belum? Thank you for watching guys. Bye bye.